Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baiklah, kita akan segera mulai PJJ kita hari ini ya. Baik, Bu. Pada saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang pokok bahasan KD 37 mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Sebelum ke pembahasan, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang materi sebelumnya. Pertanyaan pertama, sudut 120 derajat ada di kuadran berapa ya? 2, Bu. Ya, benar sekali. Pertanyaan kedua, sudut min 100 derajat ada di kuadran berapa? Kuadran 3 bukan, Bu? Ya, tepat sekali. Oke, selanjutnya, pertanyaan ketiga. Berapa nilai sinus 30 derajat? Setengah, Bu. Ya, benar. Baik, anak-anak sekalian, semoga pengetahuan kalian ini dapat mempermudah kalian untuk memahami materi selanjutnya KD 37. Kita simak yuk. Baik, anak-anak sekalian, mari kita masuk ke materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, materi KD 37. Nah, perhatikan KD semester genap yang akan kita pelajari kini memasuki bagian yang kedua, yaitu KD 37 mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Untuk psikomotornya, KD 47 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Kita akan fokus ke KD 37 kognitif dan KD psikomotor 47. Nah, pada materi KD 37 ini, sub pokok bahasannya kita bagi menjadi dua, yaitu bagian pertama ukuran sudut, bagian kedua adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, untuk saat ini kita akan memasuki materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu ukuran sudut. Ukuran sudut, terdapat dua macam satuan sudut yang biasa dipakai sehari-hari, yaitu satuan derajat yang sudah kita kenal dan satuan radian. Di samping itu, ada ukuran-ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat, yaitu ukuran menit yang dilambangkan dengan aksen 1 dan ukuran detik yang dilambangkan dengan aksen kedua. Ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik mempunyai hubungan sebagai berikut. 1 derajat sama dengan 60 menit. Ditulis dengan tanda petik aksen 1. Atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik. Ditulis 1 aksen 1 sama dengan 60 aksen kedua. Atau dibalik 1 detik 1/60 menit. Sehingga 1 derajat sama dengan 3600 detik. Ditulis, ini bukan 10 ya, 1 derajat sama dengan 3600 detik. Atau sebaliknya, 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, contoh soal. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti contoh soal berikut. Soal 1. Nyatakan setiap sudut berikut ini ke dalam satuan derajat sampai menit
detik. Nah, soal yang pertama yaitu 48,41 derajat sama dengan berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, sebaliknya soal yang kedua bagian B, 32,2625 derajat sama dengan berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Di sini 48,41 derajat, kita ubah terlebih dahulu menjadi 48 derajat ditambah 0,41 derajat. Nah, bagian yang desimal 0,41 derajat ini kita kalikan atau kita jadikan menit. Ya, bagian yang bulat sudah biarkan dalam bentuk derajat. Bagian desimal kita ubah dulu ke menit dengan tujuan supaya tidak desimal. Di mana tadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi 0,41 derajat kali 60 menit. Jadi 24,6 menit. Nah, ini ada lambang aksen 1. Kemudian, di sini masih ada pecahan desimal 0,6. 48 derajat plus 24 menit plus, nah 0,6 ini kita mau jadikan lagi satuan yang lebih kecil yaitu detik. Nah, sehingga 0,6 menit harus dikali 60 detik. Nah, ini harusnya aksen 2. Ya, harusnya aksen 2. Nah, kemudian 0,6 kali 60 itu 36. Nah, ini sudah ditandai dengan aksen 2. Sehingga 48,41 derajat sama dengan 48 derajat 24 menit 36 detik. Nah, demikian cara merubah dari derajat yang berbentuk desimal menjadi bentuk derajat menit detik. Nah, kita perhatikan soal yang kedua. Soal yang kedua dalam bentuk derajat juga akan kita ubah ke dalam bentuk derajat menit detik. Nah, di sini desimalnya lebih banyak digitnya 4. Seperti biasa, bagian yang bulat kita tulis dulu 32 derajat. Sisanya bagian yang desimal kita kalikan dengan 60 menit terlebih dahulu. Setelah itu, bagian yang bulat kita tulis dalam satuan menit. Bagian desimal kita kalikan lagi dengan 60. Karena kita punya ukuran yang lebih kecil dari menit, yaitu detik. Yaitu dengan tanda aksen 2 di atas. Nah, 0,75 dikali 60 itu dapatnya langsung bulat 45 detik. Sehingga 32,2625 derajat itu jadi 32 derajat 15 menit 45 detik. Nah, demikian cara merubah dari derajat ke dalam bentuk satuan derajat menit detik. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang contoh 2. Contoh 2, nyatakan setiap satuan sudut sampai menit dan detik berikut ini ke dalam satuan derajat. Nah, sebaliknya ya, sekarang dibalik dari derajat menit detik lalu ubah ke dalam bentuk derajat. Kita simak yuk penyelesaiannya. Nah, di sini ada bagian A, 23 derajat, 6 menit, 18 detik. Kita ubah menjadi 23 derajat ditambah, nah kita kembalikan dari menit ke derajat itu adalah 1/60. Jadi kalau 6, jadi 6 kali 1/60, 6/60. Sama dengan 0,1 derajat. Dari detik ke derajat yaitu dikali dengan 1/3600. Jadi 18 detik, 18/3600 diperoleh 0,005 derajat. Nah, sudah dalam derajat semua, seperti biasa tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 23,105 derajat. Begitulah cara mengubah dari satuan derajat menit detik menjadi derajat. Soal kedua, 38 derajat, 30 menit, 27 detik. Seperti di atas, 38 sudah bulat derajat, plus, nah ini menitnya kali 1/60, detiknya kali 1/3600.
sehingga kita peroleh semua dalam bentuk derajat. Nah, seperti biasa, lakukan penjumlahan bilangan desimal biasa, yaitu jadi 38,5075 derajat. Bisa ya dipahami sampai sini? Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ukuran sudut yang lain, yaitu radian. 1 radian ditulis atau disingkat dengan 1 rad. 1 rad didefinisikan sebagai ukuran sudut yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur yang sama dengan panjang jari-jari itu. Nah, tampak pada gambar seperti ini. Jari-jarinya dan busur AB dia sama-sama R. Sehingga diperoleh busur AB per keliling lingkaran sama dengan sudut AOB per satu putaran penuh itu 360 derajat. Sehingga kita dapat persamaan R, busur AB yang kita buat ini sama dengan jari-jari, yaitu R. Lalu keliling lingkaran 2VR, sudut AOB di sini 1 per 360 derajat, atau ini sudut AOB ya. Sehingga di sini R-nya sama-sama kita coret boleh ya, atau kita kali silang ya. Sehingga dapat persamaan pi radian sama dengan 180 derajat. Dari hubungan di atas bisa kita peroleh di sini X pi radian sama dengan 180 X derajat. Sehingga X derajat sama dengan X per 180 pi radian. Jadi X-nya ini misalkan sudut yang diketahuinya nanti ya. Atau kalau kita mau tahu realnya 1 radian berapa, kita tinggal masukkan pi-nya dengan pendekatan 3,14 atau 22/7. Sehingga 1 radian ini besarnya sekitar 57,32 derajat. Nah, demikian cara mengubah dari radian ke derajat atau dari derajat ke radian. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti contoh berikutnya yang ketiga. Ubah sudut-sudut berikut ke dalam radian. Nah, ini diketahui dalam derajat. Ya, tadi kita tahu pi radian itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 1 derajat sama dengan pi per 180. Sehingga kalau ada 30 derajat, 30 kali pi per 180 jadinya 30 per 180 pi rad. Kita singkat. Sama-sama dibagi 30 diperoleh 1/6 pi rad. Nah, kemudian yang B, 120 derajat. Berarti tadi dirumuskan X per 180 boleh, atau kita tahu 1 derajat itu sama dengan pi per 180 rad. Sehingga kalau ada sudut 120, tinggal 120 kali pi per 180 rad. Sehingga di sini sama-sama dibagi 60, diperoleh 2 per 3 pi rad. Yang ketiga, 225 derajat. 225 per 180 pi rad, kalau disederhanakan menjadi 5 per pi rad. Nah, demikian cara mengubah dari derajat ke radian. Kita lihat kembali contoh keempat. Contoh keempat adalah ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam derajat. Jadi dari radian ke derajat. Soal yang pertama, 5 per 12 pi rad. Nah, 5 per 12 pi rad. 1 radian sama dengan 180 per pi. Ya, 180 per pi. Nah, dengan radian yang diketahui 5 per 12, tinggal kita masukkan ya kali 180. Nah, ini pi-nya sudah habis ya karena ini ada pi tadi di sini. Ini 180 per pi, jadi pi-nya ini harusnya sudah habis ya.
Sehingga 5/12 tinggal dikali 180 diperoleh 75 derajat. Begitu pula yang B, 3/4 pi rad, ini juga harusnya pi-nya sudah habis, karena 1 radian itu 180 per pi rad, jadi pi-nya habis ya. Sehingga 3/4 kali 180 diperoleh 135 derajat. Demikian pula 5/3 pi rad. 5/3 pi kali 180 per pi, pi-nya habis ya, ini pi-nya habis. Jadi 5/3 kali 180 sama dengan 300 radian. Nah, demikian pembelajaran kita, pokok bahasan yang pertama tentang ukuran sudut. Jadi kalian harus bisa mengubah dari derajat ke radian atau sebaliknya. Dari derajat ke derajat menit detik atau sebaliknya. Sampai di sini, semoga paham ya.